tentang arti kitab imamat dalam perspektif bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Lalu bagian berikutnya yang perlu kita pahami adalah siapakah penulis kitab imamat? Benarkah Musa? Apa buktinya? Kan kita tidak boleh omong-omong ya. Nah, bukti dari dalam Alkitab imamat sendiri jelas mengatakan firman Tuhan datang kepada Musa lewat kitab imamat. Berulang kali Tuhan menyatakan kepada Musa itu, bahkan menyuruh menugaskan Musa itu untuk mencatat, bahkan menyampaikan serta menulis firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan yang disampaikan atau yang didiktekan kepada Musa. Kita ambil contoh dalam imamat pasal 1 ayat 1. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu, saudara, di dalam perjanjian lama khususnya adalah lambang kehadiran Tuhan. Kemah pertemuan itu kalau kita tarik di dalam era sekarang sama seperti tempat ibadah atau gereja. Ya. Nah, di zaman dahulu, salah satu bentuk kehadiran Tuhan yang selalu ada bersama dengan orang-orang Israel itu adalah di mana kemah pertemuan harus selalu ada bersama dengan mereka. Bahkan waktu mereka membangun tempat tinggal mereka harus selalu dikelilingi, dipagari oleh yang namanya kemah pertemuan. Apa maksud dan tujuan serta maknanya? Kehadiran daripada keberadaan kemah pertemuan itu adalah lambang penyertaan Tuhan, pemeliharaan, penjagaan, ya, Tuhan atas kehidupan mereka. Yang itulah arti kehadiran daripada kemah pertemuan itu sendiri. Ya. Nah, di dalam kitab imamat kita bisa menemukan sebanyak 38 kali Tuhan berfirman, Tuhan berkata kepada Musa. Supaya Musa tidak sampai lupa, supaya Musa tidak sampai tidak ingat perintah Tuhan, yaitu apa? Menuliskan firman Tuhan yang Tuhan diktekan kepada dia. Itu ada kurang lebih 38 kali. Ini menunjukkan semakin kuat bukti-bukti dari kitab imamat sendiri bahwa memang Musa lah penulis daripada kitab imamat itu sendiri. Lalu bagaimana, adakah pembuktian secara eksternal atau dari luar kitab imamat sendiri bahwa Musa benar-benar nyata-nyatanya penulis daripada kitab imamat itu sendiri? Ada. Kitab lain yang ditulis oleh Musa yaitu Ulangan juga menegaskan bahwa hukum Taurat termasuk di dalamnya kitab imamat yang disampai ke tangan Israel itu dimulai dari waktu Musa menulis dalam kitab imamat. Hal itu ditegaskan dalam Ulangan pasal 31 ayat 24 sampai 26. Di sana dinyatakan bahwa Musa menuliskan hukum ini, lalu menyampaikan isi dari kitab imamat itu kepada orang-orang Israel. Jadi firman itu tidak hanya berhenti kepada dia sendiri, tapi dia juga share, dia bagikan, diajarkan kepada orang-orang Israel. Saya kira ini mengingatkan kita juga, saudara. Semua firman Tuhan yang kita telah dengar, yang kita telah pelajari, yang kita dalami, tidak boleh berhenti hanya di kita. Tapi harus juga kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena hal yang sama juga yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul dalam Alkitab. Firman itu tidak hanya tinggal diam dalam diri mereka, tapi juga firman itu di-share dan dibagikan kepada orang-orang lain. Nah, bukti perjanjian lama yang lainnya bisa juga kita lihat misalkan di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 6. Dan Esra pasal 3 ayat 7. Di mana di sini juga disinggung bahwa kitab imamat adalah kitab yang ditulis oleh Musa yang isinya berupa aturan atau hukum-hukum tentang peran dan fungsi dan syarat ketentuan bagi seorang pendeta, hamba Tuhan atau juga pengerja dan pelayan gereja. Nah, bahkan perjanjian baru rupanya juga ikut serta-merta membuktikan bahwa imamat itu ditulis oleh Musa. Kita ambil contoh, ada 2. Yang pertama, Yesus menjadi salah satu saksi menyatakan dan membuktikan bahwa kitab imamat itu adalah ditulis oleh Musa sendiri. Itu tercatat dalam Yohanes pasal 5 ayat 46.
Yesus berkata, jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku. Karena ia telah menulis tentang aku. Ada yang menarik dari ayat ini. Walaupun Yesus secara fisik belum muncul di era perjanjian lama, secara fisik ya, Yesus belum muncul di era perjanjian lama, tetapi Musa sudah menyinggung tanda nubuatan munculnya suatu saat pribadi Yesus itu sendiri. Itu Musa sudah menyinggung itu sebenarnya. Maka hal itulah yang ditegaskan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 5 ayat 56. Ya. Jadi artinya apa? Bukan hanya baru di perjanjian baru Yesus itu muncul, bukan. Dia sudah ada muncul di dalam perjanjian uh, lama. Nah, yang kedua, Rasul Paulus juga bahkan mengakui ya penulis kitab Imamat itu adalah Musa. Roma 10 ayat 5. Paulus menyatakan di sana, sebab Musa menulis tentang kebenaran hukum itu. Bayangkan saudara, ini jaraknya kan ribuan tahun antara Musa dengan Paulus. Artinya apa? Secara fisik Paulus belum lahir. Pada saat Musa menulis kitab Imamat, belum lahir lah. Ya. Dan sudah pasti, waktu Musa menulis kitab Imamat, Paulus belum bertobat itu. Belum lahir juga belum, bertobat juga belum. Tapi ya Paulus mempelajari dan mendalami kitab Imamat juga rupanya. Maka dia mengutip isi daripada kitab Imamat dalam Roma pasal 10 ayat 15 ya. Sebagai pembuktian bahwa kitab Imamat itu ditulis sungguh benar oleh yang namanya Musa. Nah, itulah pembuktiannya. Lalu pertanyaannya tahun berapa kitab Imamat ini